Dan soal nomor 1 yaitu bentuk sederhana dari 8x pangkat 4 y pangkat min 3 z pangkat 8 dibagi 32x pangkat 5 y pangkat min 4 z pangkat 7 dipangkat min 3. Nah, sehingga kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 8 dengan 32 itu kita sederhanakan. Nah, semuanya dibagi dengan 8, maka didapat nilai 1/4. Kemudian yang kedua, X-nya. Sifat bentuk perpangkatan untuk pembagian itu kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi, sehingga X pangkat 4 dikurangi 5 menjadi X pangkat min 1. Kemudian Y pangkat min 3 dikurangi min 4. Min ketemu min jadinya plus, jadi min 3 ditambah 4 itu nilainya Y pangkat 1. Y pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak. Kemudian yang sekarang yang Z pangkat 8 dikurangi 7 adalah Z. Nah, masih dipangkatkan negatif. Karena di dalam jawaban di sini tidak ada pangkat negatif menjadi positif, maka ini kita balik ya. 1/4-nya kita tukeran dibalik. Jadi 4/1. X pangkat min 3 dipangkatkan min 3 menjadi plus, jadi X. Y dipangkatkan min 3 kan negatif, biar menjadi positif maka ditaruh di penyebut. Kemudian Z-nya dipangkat min 3 biar menjadi positif juga ditaruh di penyebut, sehingga hasil akhirnya adalah yang B, yaitu 4x per Y Z pangkat 3. Untuk soal yang kedua, ini 2 ya. Soal yang kedua. Bentuk sederhana dari 27x pangkat 4 Y pangkat min 5 Z pangkat 3 dipangkatkan 2 kali 3x Y pangkat min 3 Z pangkat 2 dipangkatkan negatif 4 adalah, ada 5 pilihan. Nah, sifat perpangkatan dalam bentuk perkalian kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 27x pangkat 4 Y pangkat min 5 Z pangkat 3 dipangkatkan 2 itu kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi ini, oke, ini kita selesaikan dulu. Sehingga 27 pangkat 2 kemudian X pangkat 8 kemudian Y pangkat 5 dipangkat 2 menjadi Y pangkat min 10, Z pangkat 3 dipangkat 2 adalah Z pangkat 6. Nah, baru selanjutnya itu adalah yang kedua. Nah, ini. Nah, jadi 3x dipangkatkan min 4. 3 pangkat min 4, X pangkat min 4, Y pangkat min 3 pangkat min 4 menjadi plus Y pangkat 12. Z pangkat 2 dipangkatkan min 4 menjadi Z pangkat min 8. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang ini ya. 27 pangkat 2 itu sederhanakan. 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkat 2 menjadi 3 pangkat 6. X pangkat 8 dengan X pangkat min 4 berarti 8, karena perkalian berarti dijumlah ya, 8 ditambah min 4 itu X pangkat 4. Kemudian selanjutnya yang Y pangkat min 10 ditambah 12 berarti Y pangkat 2. Yang terakhir itu adalah Z pangkat 6
dikali Z pangkat 8, berarti didapat Z pangkat 6 dengan Z pangkat 8, berarti didapat Z pangkat negatif 2, masih 3, min 4. Nah, 3 pangkat 6 dengan, jadi ini dengan 3 pangkat min 4, berarti 6 dikurangi 4 yaitu 2, X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Nah, untuk negatif diubah menjadi positif, maka harus ditaruh di bawah. Nah, ini dia dikurung, pangkat 2-nya keluar, jadi 3 pangkat 2, X pangkat 4 menjadi X pangkat 2 dipangkat 2, Y pangkat 2 dibagi Z pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 3, nilai dari 216 pangkat 1/3 dikurangi 16 pangkat 1/4 ditambah 125 pangkat 2/3 adalah. Nah, ini kita sederhanakan ya. 216 ciri. Ini kan pangkat 1/3, pangkat 1/4, pangkat 2/3. Pasti kemungkinan itu ada salah satu angka yang bisa dicoret dengan penyebutnya. Jadi 216 itu adalah 6 pangkat 3. Masih nanti dipangkatkan 1/3. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4, masih dipangkatkan 1/4. 125 itu 5 pangkat 3, masih dipangkatkan 2/3. Nah, ini baru kita coret pangkatnya 3 dengan 3. 4 kali 1/4, 3 kali 2/3, sehingga tinggal 6 pangkat 1 atau 6 dikurangi 2 pangkat 1, 2, ditambah 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 adalah 25. Hasil akhirnya 6 kurangi 2 tambah 25 adalah 29. Jadi jawabannya D. Yang keempat, suku ke-15 dan ke-38 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 137 dan 321. Suku ke-60 dari barisan tersebut adalah, berarti yang diketahui adalah U15 yaitu 137, U38, 321, U60 ditanyakan. Rumus umum untuk suku ke N yaitu A plus N-1 kali B. Sehingga di sini didapat U15 adalah A plus 15 kurang 1 yaitu 14B sama dengan 137. U38 A tambah 38 kurang 1 37B yaitu 321. Maka kita eliminir A-nya. Dieliminir A-nya didapat 14 dikurangi 37B yaitu min 23B. 137 dikurangi 321 min 184, sehingga B min dibagi min adalah plus, maka 184 dibagi 23 yaitu 8. Nah, B-nya ketemu, maka kita ke persamaan U15 yaitu A plus 14B. B-nya adalah 8 sama dengan 137, maka A-nya 137 pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 14 ke 8 112, maka A-nya adalah 25. Sehingga didapat U60 A-nya 25 ditambah N-1 60-1 kali 8. Maka 25 ditambah 60-1 59 kali 8 yaitu 25 ditambah 472 yaitu 497, sehingga U60 nilainya 497. Untuk soal nomor 5. Harga suatu mesin adalah 24 juta. Setiap tahun harganya menyusut 10% dari harga tahun sebelumnya. Harga mesin setelah penyusutan selama 3 tahun. Tahun pertama 10% dari 24 juta, maka penyusutannya adalah 2.400.000, sehingga harga tahun pertama menjadi 24 juta dikurangi 2.400.000 yaitu 21.600. Tahun kedua penyusutannya menjadi 10% dari 21.600.000 yaitu 2.160.000. Maka harga tahun kedua menjadi 21
11.600.000 dikurangi 2.160.000, maka 19.440.000. Untuk tahun ketiga 10%-nya dari 19.440.000 yaitu 1.944.000. Maka harga penyusutan di tahun ketiga yaitu 19.440.000 dikurangi 1.944 yaitu 17.496.000. Maka jawabannya adalah yang D. 6. Suku pertama dan jumlah deret geometri taingga berturut-turut adalah 150 dan 450. Rasio deret geometri tersebut adalah, berarti yang diketahui suku pertama A 150, deret geometri taingganya S taingga adalah 450. Yang ditanyakan rasio atau R. Jadi rumus umum terkait S taingga adalah A per 1 min R. Maka S taingganya 450 sama dengan A-nya 150 dibagi 1 min R. Maka di sini kita kalikan silang. Ya. 450 dikali 1 min R sama dengan 150. Maka dari itu 450 kali 1 adalah 450. 400 kali min R yaitu min 450R sama dengan 150. Maka terakhir 450R sama dengan 450 dikurangi 150. Sehingga 450R sama dengan 300 atau 300 per 450. Nah, semuanya di sini ya nolnya kan bisa dicoret, berarti tinggal 30 dibagi 45, semuanya dibagi dengan 15. Maka 30 dibagi 15 2, 45 dibagi 15 yaitu 3. Sehingga jawabannya adalah 2/3 atau C. Oke, sekarang soal nomor 7. Nilai X, Y yang memenuhi persyaratan sistem persamaan 2X plus Y sama dengan 5, X plus 2Y sama dengan 7. Nah, kita pakai eliminasi ya, dan gabungan ini. Berarti 2X plus Y sama dengan 5, X plus 2Y sama dengan 7. Kita akan mengeliminir X-nya, variabel X-nya. Maka, untuk yang 2X plus Y sama dengan 5 itu dikalikan 1. Kemudian X plus 2Y sama dengan 7 dikalikan 2. Sehingga didapat yang atas tetap sama karena dikalikan 1. Yang di bawah menjadi 2X plus 4Y sama dengan 14. Sehingga karena akan mengeliminir X, maka operasinya dikurangi. 5 dikurangi 14 adalah negatif 9. Y dikurangi 4Y adalah negatif 3Y. Sehingga Y-nya adalah 3. Nah, Y-nya 3, Y-nya ketemu 3. Maka Y-nya ketemu 3, maka Y-nya dimasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Bentar, maaf. Dimasukkan ke persamaan ke-2 yang kecil. Jadi X plus 2 kali Y sama dengan 7. X 7, 2 kali 3, 6, berarti 7 kali 6 adalah 1. Sehingga penyelesaian untuk X sama dengan Y adalah 1,3. Jawabannya yang E. Soal nomor 8, diketahui keliling selisih panjang adalah 40 cm. Selisih panjang dan lebar adalah 4 cm. Luas persegi panjang tersebut. Nah, 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 40. Maka panjang tambah lebar 40 bagi 2 yaitu 20. Kemudian selisih panjang dikurangi lebar sama dengan 40. Nah, kita eliminir L-nya. Dieliminir L-nya. Ini kita eliminir. Maka operasinya tambah. Jadi 2P sama dengan 24. P-nya adalah 12. Nah, P-nya 12 dimasukkan ke persamaan sini. Jadi 12 ditambah L sama dengan 20, maka L adalah 20 kurangi 12 sama dengan 8. Nah, sehingga luas yang ditanyakan adalah luas. Yang ditanyakan adalah luas.
luas sama dengan panjang dikali lebar, atau panjangnya 12 dikali lebarnya 8 sama dengan 96 cm persegi, sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 9. Kolam ikan berbentuk bersepanjang memiliki luas 10 meter persegi. Salah satu sisinya 2 meter lebih panjang dari sisi yang lain. Nah, ini rumus dari persamaan kuadrat ya. Nah, di situ diketahui luas itu panjang kali lebar adalah 10. Nah, salah satu sisi 2 meter lebih panjang dari sisi yang lain. Jadi, dimisalkan panjang itu sama dengan 2 tambah lebar, karena 2 meter lebih panjang dari sisi yang lain. Diketahui panjang kali lebar adalah 10. Nah, panjang sendiri ya adalah 2 plus L kali L sama dengan 10. Nah, ini kita buka kurung, kita kalikan silang, 2 kali L ditambah L kali L atau L kuadrat, 10-nya pindah ke ruas kiri, sehingga L kuadrat ditambah 2L min 10. Tinggal L-nya diganti dengan X, maka jawabannya yang D. Nomor 10 itu masih ada kaitannya dengan nomor 9. Tapi pertanyaannya adalah salah satu sisi terpanjang kolam ikan tersebut adalah berapa meter? Nah, dari atas ini diketahui L kuadrat plus 2L min 10 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya min 10. Jadi diambil koefisiennya saja. Nah, di sini diketahui D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita cari diskriminan dulu. Berarti tinggal dimasukkan, B-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 10. Sehingga 4 kali 40, 4 tambah 40 sama dengan 44. Jadi X1,2 adalah min B plus minus akar D per 2A, atau min 2 plus minus akar 44 per 2 kali 1, sama dengan min 2 plus minus 44 itu sama artinya 4 kali 11, yaitu 2 akar 11, yaitu min 1 plus minus akar 11. Yang ditanyakan adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu panjangnya 2 tambah lebar, berarti 2 tambah, misalkan ini lebarnya min 1 plus minus akar 11, maka didapat 1 plus minus akar 11. Maka jawabannya adalah yang C. Dari sini berarti tinggal dibalik. Nih. Akar 11 ditambah 1.